Merasa gerah dan dipojokkan dengan berita simpang siur soal penggelapan uang ratusan juta rupiah milik si Ratu Ngebor Inul Daratista, mantan manajernya Eli Kusumastuti atau biasa disapa Del, menyampaikan klarifikasi soal ihwal kabar tidak sedap itu. Klarifikasi tersebut disampaikan Del dalam jumpa pers yang digelar di sebuah kafe di kawasan Blok M Jakarta Selatan kemarin. Kalau pada sore hari ini pada akhirnya saya terpaksa para artis. Keduanya mengerahkan Parsi yang dikomandani aktor kawakan Anwar Fuadi. Sejak pukul 6 pagi, para artis ini malah sudah berkumpul di gedung film Jalan MT Haryono, Jakarta. Kepada Cek dari Cek, Megawati mengaku senang dengan antusiasme para artis dalam acara itu. Saya sangat menghargai masyarakat karena menunjukkan antusiasme mereka dan kepedulian mereka di dalam rangka proses pemilihan tahap kedua ini. Dengan mengenakan atribut serba merah putih, puluhan artis sinetron seperti Lely Sagita, Uli Arta, Jen Shalimar, Yati Octavia dan Pangky Suwito, Mona Ratuliu dan Indra Brasko, juga pasangan Rowena dan James Sahertian, termasuk dalam rombongan pendukung Megawati dan Hasyim Muzadi. Puluhan artis sinetron ini sempat mengunjungi beberapa tempat seperti Rumah Sakit Tarakan, Pasar Senen, Pasar Glodok dan berakhir di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Para artis ini terang-terangan mendukung Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia mendatang. Hati kecil saya, nurani saya mengatakan bahwa saya harus mendukung Ibu Mega. Alasannya saya kira cukup sukses. Kenapa kita mendukung Ibu Mega? Karena satu ya dia memang presiden kita sekarang dan dia perempuan, saya perempuan. Saya berharap Bu Mega tetap terpilih menjadi presiden kita. Memang saya juga favorit sama bapaknya sih. Dari zaman baheula walaupun masih kecil saya suka dengan Bung Karno. Yang menarik perhatian di antara artis pendukung Megawati adalah kehadiran Ketua Parsi Anwar Fuadi. Mengapa saat ini Anwar justru mendukung Megawati? Padahal sebelumnya ia pernah masuk sebagai bakal calon presiden dari konvensi Partai Golkar. Ya biasa saja kan. Pak Yusuf Kalla kan ke Partai Demokrat, ya nggak? Marwah Daud ke PKB. Wajar aja dong Anwar Fuadi ke PDIP. Dengan sikap Anwar itu apakah ia tidak takut dianggap tidak konsisten? Saya kira dalam politik wajar-wajar aja, dalam politik itu nggak ada titik ya. Yang ada koma itu, nggak pernah ada titik. Seakan tidak mau ketinggalan dari kubu Megawati dan Hasyim Muzadi, kandidat Capres dan Cawapres dari Partai Persatuan Pembangunan Hamzahas dan Agung Gumelar mendapat dukungan dari Emilia Contessa, Dorce Gamalama, Jelly Tobing, Tukul dan Rita Sugiarto. Pokoknya kita ngedukung banget kalau seandainya memang Pak Agung dicalonkan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi wakil presiden. Saya nggak jauh dengan Mbak Dorce, sama saya mendukung Pak Agung. Ya. Wah, saya juga ini ya sebagai penghibur ya, saya kan seniman ya, apalagi Pak Agung selalu membawai atau mengirim saya kadang-kadang ke luar negeri atau kita ngirim ke show-show di mana lah gitu. Jadi saya harus ikut mengikuti lah beliau ya gitu. Menurut saya duet antara Hamzahas Agung Gumelar ini adalah duet yang sangat ideal. Satu religius dan satu nasionalis ya. Sementara itu dari kubu kandidat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang tampak hanyalah Pong Harjatmo. Begitu pula dengan pasangan Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo yang biasanya selalu dikelilingi para artis, siang itu hanya dihadiri Deddy Yusuf. Amin Rais yang mampu melakukan sebuah perubahan. Kenapa? Karena dia tidak punya beban masa lalu. Ya, tidak pernah terlibat korupsi, tidak pernah terlibat KKN dan sebagainya. Yang justru sepi dari artis adalah rombongan kandidat dari Partai Golkar, Wiranto dan Solahuddin Wahid. Padahal dulu Partai Pohon Beringin ini dikenal sering memanjakan masanya dengan menampilkan artis dalam setiap kegiatan kampanyenya. Kehadiran para artis dalam kampanye kali ini juga seakan mengembalikan artis pada posisinya semula, yaitu sebagai media paling efektif menarik perhatian massa dalam kancah politik. Sementara sejumlah artis yang ikut bergabung dalam kampanye Capres dan Cawapres tentunya diharapkan bisa mencuri perhatian massa dengan kemampuan mereka sebagai entertainer. Paling tidak itu terlihat dalam jawaban mereka ketika ditanya tim Cek dan Dicek seputar soal bayaran dan alasan ikut kampanye. Mau saya dibayar boleh, enggak boleh. Saya dibayar duku, dibayar salak boleh, enggak dibayar enggak apa-apa. Saya sepenting datang, saya meramaikan suasana kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden untuk hari ini ya hari pertama gitu aja. Saya selalu
smiling to bring my good lah, pokoknya lah senyum ceria gitu aja sama siapa aja. Pokoknya kita jual muka aja lah, gini lah. Saya hanya seniman biasa, Tukul Arwana Cover Boy yang jual muka aja sama ininya aja. Sudah, yang penting masyarakat ya jangan salah pilih gitu aja. Kita akan mendukung siapa aja gitu loh. Kebetulan sekarang Parsi diundang oleh Ibu Mega. Ya udah kita ikutan gitu karena kita adalah bagian dari Parsi juga kan ya gitu. Mantan manajer Inul Daratista Del membantah keras berita yang menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan penggelapan uang milik Inul. Bantahan ini disampaikan di hadapan sejumlah wartawan hari Selasa kemarin. Merasa gerah dan dipojokkan dengan berita simpang siur soal penggelapan uang ratusan juta rupiah milik si Ratu Ngebor Inul Daratista, mantan manajernya Eli Kusumastuti atau biasa disapa Del menyampaikan klarifikasi soal ihwal kabar tidak sedap itu. Klarifikasi tersebut disampaikan Del dalam jumpa pers yang digelar di sebuah kafe di kawasan Blok M Jakarta Selatan kemarin. Kalau pada sore hari ini pada akhirnya saya terpaksa membuka masalah ini karena saya sudah tidak ada ruang lagi untuk saya bisa bergerak. Saya tidak memulai, jadi dalam hal ini saya hanya ingin meluruskan bahwa kontrak-kontrak yang selama ini yang Inul mengatakan bahwa Inul tidak tahu itu saya kira Inul lupa. Kan memang saya manajer yang tidak profesional. Masa menanganin artis sekali Inul hanya pakai kertas begini. Tapi di sini saya boleh bangga karena hanya dengan begini saya bisa menghasilkan miliaran rupiah untuknya. Itu aja. Jadi saya tidak berkecil hati. Saya dibilang manajer bukan profesional, saya tidak berkecil hati. Tapi ya saya malah bersyukur dengan kesederhanaan cara kerja begini. Tuhan ternyata juga memberikan rezeki yang lebih buat Inul. Seperti diketahui sejak 12 Mei lalu, Del dan kekasihnya Robert yang selama setahun berduet menjadi manajer Inul secara resmi menyatakan berhenti. Namun sejak pengunduran dirinya itu justru kencang berhembus isu bahwa ia telah menggelapkan uang milik Inul. Padahal hingga saat ini belum jelas benar dari mana datangnya isu tidak sedap itu. Saya di sini tidak sendiri. Saya punya keluarga, saya punya kakak, saya punya adik. Di mana kalau sudah menyangkut masalah uang, apalagi ini dibilang membawa penggelapan uang ratusan juta, kabur, udah gitu sudah ada karikatur segala macam itu apa ya? Bukan saya aja yang tertekan gitu, tapi dari pihak kakak saya ini sampai datang dari belakang untuk nemenin saya, menguatkan saya. Apakah Del ingin mencari tahu siapa dalang di balik beredarnya isu ini? Setelah saya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh manajemen Inul, saya mohon ini diakhiri sampai di sini. Jadi kalau bisa, tolong tidak perlu lagi ditanyakan kepada Inul atau kepada Mas Adam. Saya tidak akan menuntut siapapun. Saya ingin semuanya selesai dengan baik. Sementara itu pada hari yang sama Inul Daratista juga dimintai tanggapannya soal klarifikasi yang diberikan oleh Del. Soal urusan Del dan mengontrak manajemen yang harus bagaimana itu memang sebenarnya tidak perlu untuk buat konsumsi umum ya. Walaupun kenyataannya ada banyak sedikit kesalahpahaman atau salah di sana atau salah di sini itu sudah hal yang wajar. Jadi dalam hal ini saya tidak mau memperpanjang lebar, biarlah semuanya udah berlalu, toh Delnya juga udah nggak ngurus saya lagi gitu. Biarlah mereka Del mau menjelasin apa aja biarin. Sudah semuanya udah berlalu, toh semuanya bukti yang ada pada kita juga udah dijelasin semua ke teman-teman. Jadi ya masalah si Del mau konfirmasi yang bagaimana itu sudah bukan urusan kami lagi. Peristiwa yang terjadi antara Del dan Inul mengingatkan kita pada sejumlah kasus yang dialami antara artis dengan manajernya. Seperti yang pernah dialami oleh Tracy Trinita, Tessa Kaunang, Edis Adelia, Leoni, grup band Jikustik dan Wong Pitu juga Bunga. Ini semua menunjukkan bahwa hubungan manajer dan artis sangat rentan terhadap masalah uang. Berkaca dari pengalaman pahit itu,
Tidak ada salahnya kalau artis harus lebih berhati-hati dalam bekerja sama dengan manajer. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, ada baiknya setiap bentuk kerjasama selalu dilakukan hitam di atas putih.